kembali lagi dengan kita di podcast Bincang-bincang Malam. Di kesunyian malam ini ku datang. Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Fernandia Jasa Al-Alif sebagai moderator di podcast Bincang-bincang Malam. Kali ini saya sudah bersama 4 narasumber kita nih. Kenalkan, nama saya Vanessa Kalista Mulyana. Perkenalkan, nama saya Dasani Areta. Perkenalkan, nama saya Listia Aditya Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Dava Abiswamusi. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang pelanggaran HAM. Nah, cukup berat nih. Nah, yaitu topik Marsina. Sebelumnya, siapa sih Marsina dan bagaimana kronologinya? Jadi kasus Marsina ini cukup berat ya, karena kasus Marsina ini merupakan dengan pelanggaran HAM terbesar. Nah, Marsina ini adalah seorang perempuan yang lahir pada 10 April 1969. Marsina merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, sayang sekali pada usianya yang ke-3 tahun, ia harus ditinggal oleh ibunya. Dan ayahnya menikah lagi, sehingga membuat dia harus diurus oleh neneknya. Namun, Marsina merupakan seorang yang pekerja keras. Ia membantu neneknya untuk berjualan gerabah. Seperti kata guru dan teman-temannya, Marsina merupakan seorang yang pintar, rajin, berpikir kritis, serta ia memiliki cita-cita untuk berkuliah di Fakultas Hukum. Wah, keren banget itu ya. Keren banget pastinya. Oke teman-teman, yang dari Kak Neswania jelaskan yang latar belakang siapa Marsina itu cukup menyedihkan ya teman-teman. Wah, itu menyedihkan sekali sih. Iya, itu Udah itu. Tidak terbayang jika kita di posisi Marsina. Itu masih kecil aja nasibnya udah begitu. Tinggal ibunya meninggal dan bapaknya menikah. Lalu selanjutnya kita langsung masuk saja ya ke kronologi Marsina itu. Ya, oke. Jadi pada awalnya Marsina itu merupakan salah satu pejuang aktivis dari kaum buruh pabrik tentunya ya. Itu dia tuh mendapatkan kasus yang cukup berat karena dia itu membela seluruh anggota pabrik yang gajinya itu ditahan oleh atasan dari pabriknya tersebut. Nah, itu tuh jadi dia setelah menyampaikan pendapatnya kepada atasan pabriknya itu, dia itu tidak ditemukan, dia itu tiba-tiba itu menghilang dari tempat kerjanya selama kurang lebih 3 hari mungkin ya. Setelah itu banyak anggota yang mulai curiga dengan kenapa sih kok tiba-tiba orang Marsina yang awalnya tuh rajin berangkat ke pabrik, tiba-tiba dia tuh menghilang tanpa kabar. Iya. Lalu kurang lebihnya ada 3 hari mungkin tadi kalau nggak salah saya membaca sedikit, itu ditemukan juga jasadnya Marsina. Nah, itu ditemukannya sekitar kurang lebih ada 100 meter dari tempat kerjanya. Dia ditemukan dalam keadaan bernyawa. Kalau 100 meter itu cukup dekat lagi. Iya, sebenarnya cukup dekat ya. Jadi tuh awalnya dia tuh ditemukan sebenarnya tuh karena ada salah satu buruh gitu yang mencium adanya bau yang tidak sedap dari sekitar pabrik. Bau anjir ya? Ya seperti itu. Lalu diproses, diteliti lebih lanjut. Ternyata memang benar di situ ada sebuah mayat ya. Jadi kayak sudah mengenaskan sekali ya, nyatanya udah 3 hari kan ya. Itu mayatnya ditemukan dalam keadaan seperti orang sudah diperkosa. Lalu ada juga mayatnya seperti sudah dimutilasi. Ditemukan juga adanya peluru di dalam perutnya, terutama tuh di bagian nah, kasus ini tuh kemudian menjadi besar, lalu diteliti lebih lanjut oleh pihak kepolisian dan pihak hukum. Namun dalam sekitar 30 tahun ini kasusnya tidak kunjung diketahui apa penyebab pastinya dari keberadaan jasad Marsina tersebut. Nah, saat ini Marsina itu dikenal sebagai seorang wanita dengan pejuang karena dia telah memperjuangkan nasib buruh-buruh yang gajinya ditahan. Jadi itu dia cuma satu-satunya orang yang berani menyampaikan pendapat pada saat itu. Kasus ini tuh terjadi pada tahun 1993, tepatnya pada bulan Mei. Iya, cukup lama sekali, tapi kasusnya belum kunjung redup. 30 tahun lah, masa enggak? Iya, belum ada kepastian ya.
Oh mati ya coba. Alah. Bagi juga Kejanggalan. kejanggalan. Apa kejanggalannya? Kasusnya cukup menyedihkan teman-teman, jujur itu sampai di Saya saja bacanya nangis satu hari. jujur emang Wah, jujur lah, serius. Ya, ya makanya. Jangan nangis soalnya. Saya nangis. Jujur yang jujur yang tadi Kak Oke teman-teman, yang tadi Kak Vanessa sampaikan Sampaikan ya kok pribadi. Yuri ya, Pak. Oke teman-teman, dari yang tadi Kak Vanessa menjelaskan kronologinya, soalnya itu kan saya dimutilasi. Kasihan sekali. Sudah diperkosa. Kacau. Terus dari kronologi yang sudah saya jelaskan, ada kejanggalan-kejanggalannya. Oke, jadi di sini tuh banyak kejanggalan, terutama di bagian otopsinya. Jadi otopsi pertama mengatakan bahwa Oke teman-teman, dari yang kasus Marsina ini yang sudah dijelaskan oleh Kak Vanessa cukup Kasihan Sekali. Sudah diperkosa, dimutilasi lagi. Sungguh tragis. dari kasus kronologi Marsina ini apakah ada kejanggalan? Jadi ini banyak sekali kejanggalannya, terutama pada bagian otopsi ya. Jadi pada otopsi pertama dikatakan bahwa Marsina kehilangan nyawanya disebabkan karena pendarahan pada bagian rongga perut yang tadi kena tembakan. Iya, tetapi disampaikan oleh dokter terbaik otopsi itu tuh bukan penyebab kematiannya. Jadi penyebab kematian itu adalah tertembak, tertusuk atau dipukul oleh benda tumpul. Jadi bukan pendarahan pada dalam rongga perut. Jadi kemungkinan besar itu kayak pelaku udah tahu kayak ini pasti bakal investigasi, jadi harus cari apa sih namanya? Alasan. Iya, jadi dia ditembak gitu nggak? Mungkin ditutup dia Untuk menutupi gitu seperti ya. Belum lagi tuh katanya kan di bagian sorry ya di sini ada sebuah lubang gitu. Jadi Adilah bagian. Kayak tadi. Jadi pengadilan itu membawa barang bukti berupa balok yang sudutnya tuh ada lancipnya. Jadi itu tuh diduga buat menusuk sini bagian bawah ini. Tapi kalau dikatakan dokter terbaik yang otopsi itu katanya tuh bukan, jadi tidak sesuai gitu. Jadi seperti luka tembak, bukan kena. Jadi banyak sekali kejanggalan sebenarnya. Mungkin pelakunya mungkin itu emang sengaja kali ya. Iya. Mungkin bisa jadi Semoga pelakunya udah berpengalaman mungkin. Iya kali ya. Untuk menghilangkan bukti-bukti biar nggak ketemu gitu, buktinya aja 30 tahun loh. Iya. Pasti sungguh terpecahkan sekali. Nah, dari sudah kejanggalan, terakhirnya ada dugaan-dugaan apa enggak sih dari kronologi tersebut? Ada dugaan yang saya cari di web itu, dugaannya Marsina adalah buruh dan aktivitasnya itu memperjuangkan kenaikan upah pada tahun 1993. Nah, ia ditemukan meninggal setelah memperjuangkan hak buruhnya. Lalu, kasus ini diduga melibatkan pelanggaran HAM dan ketidakadilan hukum karena proses penyelidikan tidak jelas dan
hingga kini belum tuntas. Marsinah menjadi simbol buruh di Indonesia. Wah, keren sekali. Tapi aku salut sih sama Marsinah itu. Dari kecil tuh dia emang hidupnya udah begitu. Lalu dia juga dapat kerjaan ya yang lumayan. Dia juga rajin ya. Iya, dia pekerja Kasihan keras. sih. Terus dia berani membela upahnya. Upah. Iya, padahal dia sendiri tuh termasuknya masih kayak golongan Cukup menengah muda ya. Iya. Udah 24 tahun dia tinggal ditemukan. Namun dia masih kayak berani menyampaikan pendapatnya. Iya. Di umur yang sangat muda itu jarang banget loh anak-anak muda itu berani menyampaikan pendapat dia, apalagi kepada atasan pabriknya. Betul sekali. Kebanyakan tuh malah harusnya kayak nurut gitu ya, kayak Iya. mematuhi segalanya gitu untuk mengupayakan upah yang besar. Tapi ini Marsinah beda sih emang. Aku salut banget sama dia. Iya. Mungkin itu juga karena gajinya itu tidak sesuai. Iya, betul juga. Sekarang katanya udah jadi pahlawan ya, dia kan jadi pahlawan. Iya, Oh, dia tuh iya. diangkat jadi pahlawan semenjak dia tuh kan meninggal karena memperjuangkan gaji para buruh yang ditahan itu. Wah, keren sekali ya. Keren sekali. Itu kan yang jangan pahlawan. Tapi aku pernah di TikTok lewat kayak Soeharto sama Oh, Marsinah. pantes 9 menit Jadi kayak- TikTok. Jadi kayak nanti dibandingin kayak kan yang satu pelanggar HAM, yang satu Mereka pembela jadi HAM satu gitu. video. Bener nggak? Soeharto pembela HAM. Soeharto pelanggar HAM. Oh, iya. Yang ke aku belum selesai tahu, masih ada satu aku lagi. Gak apa-apa, udah. Emang bukan ini, bukan bagian itu jagalan. Oh, Arya. Nanti diculik. Oh, kayaknya Wis deh yang diculik, yang hilang. Iya. Tapi nanti kamu bilang Iya, juga Iya. kosa. yang itu apa namanya? Yang Soeharto sama itu. Iya. Kamu yang ngomong. Enggak, aku kayak oh iya dia akan jadi pahlawan. Terus kamu bilang apa? Nah, Gimana itu Soeharto? Nah, setahu saya itu Soeharto juga masuk ya, terus kayak kedua foto itu disampingkan, gimana tanggapan kalian? Kayak yang satu kan pelanggaran, yang satu ini kalian kayak membandingkan gitu lah. Kalau yang Soeharto sih gimana? Soeharto aku kayak ya 7 dosa besar Soeharto. kalau kayak 20. kan Soeharto beda suku sama kita, nanti kita bakal gitu gitu. Kalau kita beda suku agama atau beda semuanya gitu, cuman kayak kita membantah Soeharto itu bakal gitu. Ya, tapi setahu saya itu yang fotonya Marsinah sama Pak Soeharto ya, itu dijejerin itu sebagai pahlawan nasional kemarin. Oh, iya. Iya, saya juga. Tapi mereka itu bertolak belakang enggak sih? Iya, yang satunya itu memperjuangkan hak asasi manusia. Benar. Yang satunya berkebalikan ya. Kebalikannya. Karena seperti yang kita tahu, Bapak Soeharto melakukan beberapa kekerasan bagi kaum yang berbeda dengannya, seperti suku, agama, ataupun yang lain. Iya. Kan bapak saya dulu katanya kalau lagi jalan lagi main pas kecil tiba-tiba nemu kepala orang. Wah, sering banget. Ngeri banget Ngeri itu ya. banget. Iya, baik. Lagi main terus ada kepala orang. Baik, kita lagi petak umpet, kita lagi umpet. Iya, kita kira itu ada orang yang nongol, ternyata kepala orang yang nongol itu. Aduh. Lucu-lucu emang dia pada zaman dulu itu emang ngeri-ngeri gitu ya. Iya, benar sekali. Kita juga harus berhati-hati gitu. Segala yang kita lakukan harus diperhitungkan. Karena kita nggak tahu ke depannya kita bakal gimana. Kita harus hati-hati juga apalagi di sekarang. Iya. Ya mungkin itu sekian podcast tentang Marsinah dari kelompok kami. Ya, dari kasus Marsinah ini ternyata cukup memprihatinkan. Di Indonesia itu pelanggaran HAM itu ibaratnya disepelekan ya, apalagi Iya, tentang benar.
Apalagi pelanggaran HAM di Indonesia ini termasuknya kasus penanganannya tuh lama sekali. 30 tahun teman-teman, Iya. bukan waktu yang singkat. Bayangin 30 tahun. Dan tidak ditemukan adanya kebenaran fakta dari sebuah kasus tersebut. Benar, seperti ditutup-tutupi. Tutup. Nice. Ya, oke, terima kasih. Kita semoga kasus Marsina ini Dapat menjadi pelajaran. Amin, amin. Kita berikan doa terbaik untuk Almara. Oke, boleh. Oke, berjumpa lagi dengan kita di kesempatan lain. See you. See you.